Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini Sabtu 27 Februari 2021. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan ini sungguh membimbing kita menjadi orang yang baik hati. Nah, kita boleh bertanya, apakah aku ini termasuk pribadi yang sudah baik hati, yang sudah murah hati? Kira-kira pantas enggak aku disebut bapak, ibu, anak, kaum muda yang baik hati, yang murah hati? Mari kita cek. Saya kutipkan, "Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Pasti, saudari-saudaraku yang terkasih, ibu, bapak, kaum muda, adik-adik, sering sudah berdoa dan mendoakan istri, suami, anak, saudara, sahabat. Pasti sudah pernah dan mungkin bahkan sering dilakukan. Menjadi pertanyaan, pernahkah mendoakan orang yang tidak kita sukai? Nah, ini sekali lagi membimbing hati kita supaya kita menjadi orang pribadi yang baik hati. Boleh dicoba. Bahkan kalau nanti gagal, tidak apa-apa. Namun mari kita coba. Dicoba dulu. Kita sebut namanya. Kita sebut nama orang yang kalau ingat orang itu mangkel, marah, benci. Kita sebut namanya. Kalau belum bisa berjumpa, belum ada keberanian, kerelaan hati, kebesaran hati untuk menjumpai dan berdamai, lalu minta maaf, mari kita coba dulu di rumah, dalam diri kita, dalam hati kita. Sebut namanya. Kalau sudah bisa menyebut namanya, ini sudah bagus banget. Hati kita sudah mulai terbuka dan menjadi baik. Tidak mengeras. Sebut namanya. Lalu kemudian coba doakan satu salam Maria. Kalau bisa, bagus sekali. Namun kalau belum bisa, tidak apa-apa. Nanti hari ini ada 40 hari masa prapaskah. Semoga kita mampu satu aja targetnya, mendoakan musuh orang yang tidak kita sukai. Sebut namanya. Semoga 40 hari ini
berhasil. Satu saja. Oh, kalau ada 2 atau 3, satu dulu. Satu. Tidak apa-apa, satu. Semoga Tuhan sungguh menyatakan kasih karunia-Nya. Saya kutipkan. Karena itu, haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Hati kita diciptakan sebagai hati yang penuh kasih. Semoga hati kita terjaga, terpelihara, bahkan semakin seperti hati kudus Yesus yang terbuka, yang penuh damai, yang membawa kedamaian. Semoga di masa Prapaskah 40 hari ini mampu kita wujudkan. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.